Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Hadis nomor 7087 diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, juga Imam Nasa'i dari sahabat Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Kedudukan hadisnya hasan. Sayyidina Anas menceritakan, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, ru'yal hasanah, oleh mimpi yang bagus, Dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh jalan turunnya wahyu terputus ketika Nabi sudah meninggal dunia, kecuali yang masih tersisa adalah mimpi-mimpi yang bagus. Maka kalau antum bermimpi yang bagus-bagus, maka diceritakan kepada kawan di pagi harinya. Itu akan merupakan suatu berita gembira yang menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpinya enggak bagus, maka jangan ceritakan sama kawan. Karena kalau dikatakan, ditakwilkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Meludahlah ke sebelah kiri dengan isyarat, kemudian berdoalah kepada Allah. Yakinlah kalau tidak diceritakan, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau mimpi bagus, ceritakan sama kawan. Dan kawan tidak boleh menafsirkan mimpi yang bagus itu dengan yang jelek. Kalaupun kita mendengar mimpi yang jelek dari orang, selalu tafsirkan dengan yang bagus. Kenapa? Karena Nabi bersabda, mimpi itu bergantung takdirnya terlaksana atau tidak kepada ucapan orang yang mendengarkannya. Maka kalau mimpinya jelek, ceritakan sama sebahagian orang saja, atau enggak usah diceritakan. Itu tidak akan memberi pengaruh, itu tidak akan memudaratkanmu. Kira-kira seperti itu pemahaman yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai mimpi dengan Rasul. Nah, hadir Rasul dalam mimpi indahmu. Kenapa? Marra'ani fil manam faqad ra'ani. Orang yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai aku atau mengakui-ngakui itu adalah aku.
Walaupun kita bermimpi dengan Nabi, Nabi tidak menatapkan mukanya tapi melihatkan punggungnya, itu pun sudah bagus. Atau dikatakan ketika kita sholat berjamaah, lalu kita bertanya kepada kawan di samping, siapa imam kita tadi itu? Oh, Rasulullah. Itu pun sudah mimpi yang bagus. Pertama kita tahu imam kita Rasulullah, nanti ketemu nampak dari belakang, kemudian nampak dari samping, kemudian nampak dari berhadapan, kemudian ngobrol dengan Nabi, kemudian sempat salaman, kemudian dikasih selendang seperti yang diberikan oleh Rasul kepada Sayyidina Imam Al-Busiri, karena beliau telah mengarang sebuah syair menyanjung Nabi SAW dalam 10 fasal ketika beliau sedang sakit. Nah, akhirnya syair tersebut diberi nama dengan Burdah Selendang, karena dapat hadiah dari Nabi SAW. Mudah-mudahan tim hadroh dapat hadiah selendang dari Rasul SAW. Karena adalah baginda Nabi SAW yu'jibuhu, senang akannya Nabi, menyukai akannya Nabi, membuat senang akannya Rasul, as-suful, oleh kerak. Nah, as-suful, makanan yang lengket di bawah. Nah, kerak. Jadi makan kerak itu sunnah. Nabi senang makan kerak. Tahu kerak? Kerak tahu? Jadi ketika Nabi membuat bubur starit, bubur gandum yang bercampur dengan daging, maka Nabi suka yang paling bawah yang dekat dengan periuk. Kalau nasi juga begitu. Nabi tak pernah makan nasi. Nah, makan keraknya. Nah, kerak itu makanan istimewa sebetulnya. Ada di daerah mana itu sengaja dia jual kerak. Memang sengaja dibuat keraknya saja. Dibuat nasi itu keraknya saja, kemudian digoreng. Jadi kalau ada kerak-kerak nasi itu antum jemur. Setelah dijemur digoreng, kemudian dimakan. Inilah salah satu makanan yang disukai oleh Nabi SAW, yaitu kerak-kerak makanan. Berarti selera Nabi itu selera sederhana. Oh, apalagi di zaman Jepang dulu. Antum pernah hidup zaman Jepang? Itu kerak nasi sesuatu yang berharga. Setelah diambil nasinya, kan masaknya dulu pakai kayu, kemudian keraknya tebal, itu satu keberuntungan bagi anak-anak. Disiram dengan air, kemudian dia akan terlepas. Setelah terlepas, campur dengan kelapa parut, tabur dengan gula putih. Nah, itu yang kurus-kurus, coba makan yang itu. Dia bisa gemuk setiap hari makan kerak. Karena ada ya Nabi SAW yu'jibuhu. Itu yang tadi itu hadis hasan ya, bukan hadis dhaif. Nabi makan kerak, hadisnya hasan. Karena ada ya Nabi SAW yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, membuat kagum, maksudnya membuat senang akannya baginda Rasul SAW idza kharaja, apabila keluar ya Nabi SAW li hajatihi, untuk hajatnya Nabi. Hajat di sini untuk keperluan, apakah itu perdagangan, apakah itu jihad, atau mendatangi suku-suku perkampungan-perkampungan di Arab. Ketika Nabi pengen keluar, Nabi senang sekali kalau terdengar ayyasma'a ya Rasyid,
kalau mendengar ya Nabi ucapan ya Rasyid, ya Najih, wahai orang yang terpetunjuk, wahai orang yang mendapatkan bimbingan, wahai orang yang sukses, wahai orang yang terbebas. Hadis hasan juga. Antum pergi salat Jumat ke Muhajirin, masuk lewat gang-gang rumah, terdengar seorang bapa atau mak manggil anaknya, "Wahai Rasyid, cepatlah pergi Jumat." Nah, pada saat itu kita bertafaul, berarti kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas lewat satu rumah, terdengar mak-mak marah sama anaknya, "Anak kafir." Nah, itu baca a'udzubillahi minasyaitonir. Itu jangan bertafaul di situ. Enggak ada tafaul di sana, anak kafir. Apalagi keluar nama hewan, nama kebun binatang, itu cari jalan lain saja. Nah, atau lupakan saja. Tapi kalau terdengar dalam berjalan ada orang memanggil kawannya kah atau keluarganya dengan sebutan-sebutan yang bagus, maka Nabi menyenanginya untuk bertafaul dan hal-hal yang seperti itu. Nah, di tempat kita yang muncul bukan fi'lul hasan, yang muncul bukan fa'lul hasan, tapi yang muncul adalah tiara, pesimis. Pesimis tidak boleh dalam Islam. Ketika seseorang mengendarai kendaraan terus laju pas melintas ayam, alhamdulillah enggak kena, hampir kena. Kata kawannya, "Hati-hati kamu, nanti kena ayam orang." Terus lewat lagi ke gilas ayam, kan dibilangin. Terus jalan lagi ke tabrak kucing. Oh, kayaknya perjalanan kita sial ini. Kenapa? Banyak kali yang nabrak tadi jangan-jangan nanti orang. Nah, dia sudah pesimis, dilanjutkan perjalanan, memang kena nenek-nenek kesenggol oleh dia. Enggak boleh pesimis. Nah, kalau optimis boleh. Di mobil itu kita naik bis, tiketnya Masya Allah lumayan mahal, tapi penumpangnya namanya bagus-bagus semua, dicek oleh kondekturnya atau stoknya. Maimun hadir, Najih hadir, Rasyid hadir, Ghafir hadir, Ghufran hadir, Maufur hadir, Mashkur hadir, Syakir hadir, Mahmud hadir. Nama bagus semua di situ, walaupun sebagian perangainya nggak bagus. Maka kita optimis. Oh, tapi kalau ada namanya aneh-aneh semuanya, mal'un, la'in, rojim, apalagi kamput, poka, aneh-aneh namanya. Kita tidak boleh turun dari mobil tersebut, karena nama itu tidak akan memberikan pengaruh kepada perjalanan kita. Tapi ketika ada nama-nama yang bagus di sekitar kita, kita beroptimis. Ketika tidak ada nama yang bagus atau nama sebaliknya, kita tidak boleh pesimis. Nanti hadisnya ada di belakang secara sharih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, karena adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi oleh fariyah. Fariyah adalah bau dan warna inai. Nah, bau dan warna inai. Jadi Nabi senang dengan fariyah, yaitu bau dan warna inai. Kalau dapat inai dipasangkan ke jenggot, kemudian warnanya bagus dan baunya harum, Nabi senang dan hal-hal yang seperti ini.
Maka kalau nanti jenggot antum sudah tumbuh, sekarang belum, kemudian sudah berubah warna jadi putih, nah diinai, dipakaikan inai. Kenapa? Nabi suka. Nah kalau di badan kita, di tubuh kita banyak hal-hal yang disukai oleh Rasul, kukunya disukai Nabi, jenggotnya disukai Nabi, minyak rambutnya disukai Nabi, pakaiannya disukai Nabi. Kenapa dia pakaian disukai Nabi? Karena ahabus siyab ilallah al-gamis. Pakaian yang Nabi sukai adalah gamis. Kemudian sorbannya disukai Nabi, bersiwaknya disukai Nabi, duduknya disukai Nabi. Banyak hal-hal positif yang disukai oleh Nabi dalam diri orang tersebut, otomatis dia akan dicintai oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam dirinya banyak perkara yang Nabi tidak suka, banyak perkara-perkara yang Nabi tidak menyukainya, jangan-jangan orang itu akan dibenci juga oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan mahabbah. Cinta itu mengikuti gaya hidup orang yang dicintainya, menyukai apa yang disukai oleh orang yang dicintainya, membenci apa saja yang dibenci oleh orang yang dicintainya. Nah, hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qar'u, oleh labu. Nah, oleh labu. Nabi senang makan labu. Bubur labu, kolak labu, nah, gulai labu, godok labu, al-qarb. Karena adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Rasul, membuat senang akannya Rasul, ayyuda ar-rajul, bahwa dipanggil seseorang, ayyuda ar-rajul, bahwa dipanggil seseorang, bi ahabbi asma'ih, dengan yang paling disukai, bi ahabbi, dengan yang paling disukai, asma'ihi, nama-namanya seseorang, ilaihi, baginya seseorang, wa ahabbi, yang paling disukai, kunahu, kuniyahnya seseorang. Kuniyah, kuniyah adalah kalimat yang dimulai dengan abu bagi laki-laki, dimulai dengan ummu bagi perempuan. Itu kuniyah. Namanya Sayyidatina Aisyah, kuniyahnya Ummu Abdillah. Namanya Sayyidatina enggak tahu nama aslinya, kuniyahnya Ummu Habibah. Namanya Sayyidina Abu Hurairah, namanya Abdurrahman. Namanya kuniyahnya Abu Bakrin. Namanya nggak tahu juga, karena lebih terkenal kuniyah dengan nama. Nah, jadi ada hadis musalsal ikut kuniyah Abu Muhammad. Ya, jadi setiap orang yang meriwayatkan hadis itu harus berkuniyah dengan Abu Muhammad. Nah, ternyata memberi kuniyah kepada seseorang tidak mesti dia
Berdiri. Ini dah minggu kedua. Minggu depan saya suruh pulang antum. Tidur tiap waktu. Minggu kemarin juga, minggu sekarang juga, minggu depan besok. Nah, silakan kumpulkan barang-barang antum. Nah, lupa jadi apa mau sampaikan. Mengganggu saja. Mengantuk dalam pengajian, mengganggu konsentrasi mengajar. Nah, jadi untuk seseorang diberi kunyah enggak perlu punya anak. Sayyidatina Aisyah diberi kunyah oleh Nabi dan Ummu Abdillah. Beliau tidak punya anak. Kemudian adik Sayyidina Anas ibn Malik diberi kunyah oleh Nabi padahal masih kecil, masih kanak-kanak, disebut dengan Abu Umair. Jadi memberi kunyah kepada orang yang kecil, kepada orang tidak punya anak itu sah-sah saja. Nah, memanggil orang dengan kunyahnya yang bagus itu disukai oleh Rasul. Siapa yang disukai? Siapa yang disukai? Orang yang memanggil. Memanggil seseorang dengan nama yang paling disukai oleh orang tersebut, maka orang memanggilnya disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita panggil kawan dengan nama yang dia sukai. Nah, supaya kita disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipanggil dengan gelar-gelar yang enggak bagus. Nah, woi Abu Nu'as. Nah, bapak pengantuk Abu Naum. Nah, makan banyak Abul Akal. Minum sembe Abu Syarab. Enggak bagus walaupun minumnya 1 ember. Nah, jangan dipanggil Abu Syarab. Nah, panggil dia apa namanya ya? Nah, Abu apa sajalah. Nah, kemudian nama kawan ada yang bagus, yang diganti-ganti. Panggil dia dengan nama yang bagus. Tanya dulu sama dia, nama antum apa? Nah, itu maka dalam perkenalan kemarin, nama lengkap saya adalah, panggilannya adalah. Kenapa disebutkan panggilan? Supaya kawan bisa memanggil dengan nama yang antum sebutkan. Karena memanggil dengan nama yang kita senangi, orang yang memanggil itu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nama orang diganti-ganti. Nama-nama yang enggak bagus. Apa biasanya? Ilyas? Daye? Apa kagak nyambung Daye? Namanya bagus Ilyas. Jadi Ye. Apalagi yang sering saya dengar antum tuh kumpe. Kumpe, apa yang kumpe-kumpe? Pompe? Hah? Pompe? Apa itu pompe? Pompa? Karena dia hari-hari petugas air, kasih nama pompa gitu, biar agak Betawi dikit jadi pompe. Innalillah. Nah, orang seperti itu tidak disukai oleh Rasul. Kalaulah didengar oleh Nabi, Nabi tidak akan melirik kepadanya. Tapi ketika seseorang memanggil kawannya dengan nama-nama yang bagus, Nabi akan menyukai orang tersebut. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat kagum akannya Nabi, membuat senang akannya Nabi oleh tibbih.
Bitih. Kitab saya apa tibih? Nah, yang betul bitih. Labu, semangka dengan kurma basah. Semangka dengan kurma basah. Jadi Nabi senang makan semangka dan kurma basah. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, senang akannya Nabi, membuat senang akannya Rasul, ayyuftira, bahwa berbuka ia Rasul, ala rutabi, atas korma basah, atas korma basah, madama rutabu, selama adalah korma basah, selama adalah korma basah. Kalau tidak ada korma basah, wa alat tamri, dan di atas korma kering. Wa alat tamri, dan di atas korma kering, idza lam yakun rutabun, apabila tidak adalah korma basah. Wa yakhtimu bihinna, dan Nabi juga senang ayyakhtima, atau kepada yuftira, ayyakhtima bihinna, bahwa menutup ia Nabi dengannya korma basah atau korma kering. Apa maksud menutup? Apa maksud menutup? Makan sahur. Nah, berbuka dengan korma basah atau korma kering, sahur juga dengan korma basah atau korma kering. Berarti urutannya adalah korma basah, korma kering, dan air, kemudian sesuatu yang manis, kemudian sesuatu yang tidak tersentuh oleh api. Itu kalau kita urutkan dari beberapa hadis yang sudah terbaca. Korma basah, kalau enggak ada korma kering, kalau enggak ada air, kalau enggak ada sesuatu yang manis, kalau enggak ada minimal yang tidak tersentuh oleh api. Pakai itu jambu atau jeruk masam, yang penting enggak tersentuh oleh api. Wa yaj'aluhunna, dan menjadikan ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hunna, akannya korma basah atau kering, witra, akan jumlah ganjil. Nah, witra akan jumlah yang ganjil, salasan 3 butir, au khamsan atau 5, au sab'an atau 7. Nah, minimalnya 3 butir. Itu kalau kormanya banyak. Kalau hemat 1 butir. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, tahajjudu minal laili, oleh ibadah tahajud di malam hari. Tahajjudu minal laili, ibadah salat tahajud di malam hari. Karena ada ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, ayyad'uwa, bahwa berdoa ya Rasul, bahwa berdoa ya Nabi, salasan 3 kali. Wa ayyastaghfira, bahwa istighfar ya Nabi, salasan 3 kali. Nah, berdoa 3 kali, istighfar 3 kali. Ini sesuatu yang disukai oleh Rasul. Nah, tapi jangan sampai membacanya asal 3. Asal 3 itu enggak perlu. Kalau membacanya tidak dari hati, kalau membacanya tidak dengan sepenuh hati, hanya asal 3, pengen cepat, terburu-buru, itu enggak usah. Mendingan 1 kali dengan diresapi makna doanya. Tapi kalau mau 3 kali dengan penghayatan yang sama,
Apa yang sering dibaca 3 kali? Allahumma fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Pendek, gak usah juga panjang baca jelo-jelo. Nah, capek orang aminnya. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Nah, itu antum mau bernyanyi atau mau baca doa? Nah, kecuali ada waktu-waktu tertentu. Nah, apabila menghadirkan khasyah dan sebagainya. Ini baca doa panjang-panjang pakai irama. Irama bagus, tapi jelas, kemudian tidak kelewat panjang, kemudian dibaca dengan penghayatan, bukan asal baca, bukan asal menunaikan kewajiban. Nah, oh ini kalau sampai di sini kewajiban saya belum selesai. Nanti disuruh menghafal doa lagi sore. Ingat hari Senin besok. Saya lihat yang disuruh doa itu enggak menghafal sore. Enggak ada masalah, yang penting Senin besok dia bisa baca doa lengkap. Nah, kalau enggak dikikis. Nah, dikikis. Saya cari nanti pisau pengikis. Pagi mengantuk baca doa kagak bisa, badan kecil dilempar ke atas pagu situ. Nah, ketika kawan berdoa, antum ulang dalam hati, antum dengarkan, antum ulang dalam hati, maka lama-lama antum punya perbendaan doa yang cukup. Tapi jangan ditambah-tambah. Nah, wasuyufa wal mukhtalifata, itu doa yang ditambah-tambah. Wasuyufa wal mukhtalifata, Allahumma dafa'na al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wat ta'una wal munkar. Wasuyufa wal mukhtalifata, enggak pakai wa. Wasuyufal mukhtalifata, wasuyufal mukhtalifata, jangan dengan lagi tambah waw. Ulang lagi, wasuyufal mukhtalifata, pedang yang bersilangan. Kami berlindung, elakkan kami dari pedang yang bersilangan. Pedang yang silang siur artinya perang. Disebut di sana pedang, masuklah sana pistol, masuklah granat, masuk AK-47, masuk apa lagi itu, basoka. Nah, jadi berlindung dari perang. Karena adalah Nabi SAW yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi oleh dhira, lengan. Membuat senang akannya Nabi oleh lengan kambing. Nah, kalau kita makan ayam ditawarkan itu sayap atau paha. Nah, sayap atas atau paha bawah atau paha atas. Nah, maka kalau kita ambil sunnahnya, ambil sayapnya, dengan bagian lengannya, karena itu lebih jauh dari kotoran. Tapi kalau sayapnya doang nggak bagus. Nah, nggak usah beli sayapnya doang. Nggak ada uang untuk beli ayam goreng, cuman untuk dapat sayap, jangan dimakan sayap ayam. Nah, karena dia diinjeksi, divaksinasi itu lewat sayap. Nah, banyak penyakit di situ. Apalagi makan kulit ayam. Nah, kulit ayam dimakan. Gak usahlah makan ayam lagi, makan ikan saja. Antum kan dah ternak ikan situ. Karena yu'jibuhu dzira'ani wal katib, adalah Nabi SAW membuat senang akannya Nabi oleh dua lengan. Jadi lengan kanan sama lengan kiri. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an
diminta oleh Sayyidina Rasul, wahai Jabir, kalau enggak salah Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas yang disuruh manggil pohon untuk datang Nabi mau qada hajat, Sayyidina Anas atau Sayyidina Jabir? Sayyidina Anas ibn Malik. Kata Rasul, wahai Anas, tolong datangkan lengannya. Didatangkanlah lengan kambing pada Nabi. Kemudian, wahai Anas, bawain lengan lagi. Dibawakan lengan lagi, habis 2 lengan. Wahai Anas, bawain 1 lengan lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, bukankah kambing itu lengannya cuma 2? Kata Nabi, kalau kamu enggak ngomong tadi, ada lengan ketiga. Tapi karena kamu udah ngomong, jadi enggak jadi. Kalau Sayyidina Anas pergi ambil lengan yang ketiga, akan ketemu lengan ketiga. Allah robah itu paha bawah jadi lengan. Untuk Allah datangkan dari khazanah Allah. Tapi karena Sayyidina Anas katakan, ya Rasulullah, bukankah kambing itu lengannya cuma 2? Maka Nabi tidak jadi makan lengan ketiga. Kemudian lanjutkan perjalanan. Lalu Sayyidina Rasul mau qada hajat. Wahai Anas, tolong kamu panggil pohon yang di tepi lembah itu, suruh datang dia. Nabi panggil kamu. Nabi mau qada hajat. Datanglah pohon tersebut. Yamsi. Apa bunyi syairnya? Dan burda. Dia datang menjalani Nabi, dia datang menjumpai Nabi, yamsi ala qadamin bila sakit, berjalan dengan tanpa ada 2 betisnya, berjalan menghampiri Sayyidina Rasul. Kemudian kata Nabi, bilang juga sama tumpukan batu itu, bilang Nabi mau qada hajat. Datang pula lah batu itu, kemudian tersusun di antara 2 pohon. Jadilah sebuah dinding, kiri kanannya pohon, di tengahnya batu. Jadi 1 dinding setengah. Nabi buang hajat. Selesai buang hajat, Nabi katakan, wahai Anas, suruh dia pulang ke tempatnya. Pergilah dia ke tempatnya masing-masing, seperti semua sedia kala. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW, perintah beliau, ajakan beliau itu sangat dipatuhi oleh apa saja. Pohon kalau disuruh Nabi, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kemudian batu kalau disuruh Nabi, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ketika ada cerita Nabi akan Isra Mi'raj, akan memakai burak, setiap burak merindukan, dialah yang ditunggangi oleh Sayyidina Rasulullah. Ketika biawak ditanya siapa saya, dengan jelas dikatakan engkau adalah Rasulullah. Nabi bersabda, araftu, aku mengenal batu-batu di gang-gang kota Makkah yang selalu mengucapkan salam kepadaku. Kemudian juga ada kijang yang mengadu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hewan-hewan itu kenal semua dengan Nabi. Pohon kenal dengan Nabi, batu kenal dengan Nabi, biawak kenal dengan Nabi. Semuanya pengen menjunjung perintah yang diperintahkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tunggul pohon kurma menangis kalau ditinggalkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pengen selalu dekat dengan Sayyidina Muhammad. Sayangnya syariat Nabi tidak diperintahkan kepada mereka, diperintahkan kepada manusia. Ketika diperintahkan kepada manusia, banyak yang mengakali sunnah, banyak yang menantang sunnah Nabi. Kata profesor, enggak relevan. Cadar itu di Arab karena banyak debu. Di Indonesia banyak pohonnya, enggak ada debu. Kalau begitu kenapa Sayyidina Abu Bakar enggak pakai cadar dalam perang? Kalau memang banyak debu alasannya, kenapa cuma wanita saja? Hanya wanita yang punya hidung di Arab, laki-laki tersumbat hidungnya? Bagaimana Pak Profesor sudah belajar setinggi itu tetap aja enggak mengerti? Kadang-kadang semakin cerdas semakin bodoh. Itulah yang terjadi di Indonesia. Karena yang ngomong tu Prof, orang awam dah sami'na wa ata'na.
Padahal yang diomongin adalah perkara yang salah. Tidak ada dalil jilbab dalam Al-Quran. Nah, untuk apa jadi ahli tafsir kalau nggak tahu kamu dalil jilbab dalam Al-Quran? Mendingan nggak jadi ahli tafsir. Nah, belajar dulu, nanti ditunjukkan mana dalil jilbab dalam Al-Quran. Saking bodohnya, Masya Allah, ya Karim. Nah, jadi jangan kalah sama tunggul, jangan kalah sama batu, jangan bodoh dari biawak. Nah, jangan kalah cerdas daripada pohon-pohon. Mereka rindu pengen menunaikan kehendak-kehendak Sayyidina Rasul, tapi sayang jarang-jarang diperintahkan oleh Nabi. Nah, kita yang mendapatkan perintah daripada Rasul, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini disebut dengan kamalul iman. Nah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, kenapa Pak Zainuddin tidak mensyarah ayat tersebut fattabi'uni? Kenapa syarahnya dipindah-pindah ke tempat lain? Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat kagum akannya Nabi, membuat senang akannya Nabi, hulwul barid, yang manis, yang dingin, minuman manis yang dingin. Nah, minuman yang manis yang dingin. Oh, kenapa? Kalau memang yang manis itu disukai oleh Sayyidina Rasul, kenapa yang manis-manis buat masalah hari ini? Karena kamu tidak mengikuti sunnah Nabi dalam mengkonsumsi yang manis. Kamu tidak mengambil sumber yang manis dari sumber yang diambil oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Nabi makan gula putih, gula pasir. Nah, memang yang manis, tapi manisnya apa dulu? Dari manis yang mana yang Nabi suka? Bukan dari raja gula, apa namanya itu? Pemanis. Pernah bahasa pemanis buatan? Biang. Itu sedikit saja, pekat kali manisnya. Dia kayak bentuk seperti Ajinomoto. Tabur aja dikit. Nah, itu yang diminum, ialah masalah. Nah, tahu deh pemanis apa itu. Nah, maka jangan beli minuman gelas 1.500, 1.000 rupiah. Itu sudah full background, itu full warna. Kira-kira kalau pergi itu cetak foto sebesar itu, teh pucuk. Nah, ale-ale, apalagi yang lain-lain. Berapa harganya? 1.000. Beli gelasnya itu, antum pergi ke pasar beli satu, berapa dikasih? Katakan 500. Mau diwarnai, pergi tukang printer, berapa bayar print warna sebesar itu? Katakan 500. Dah, untuk luar aja 1.000 sudah. Nah, itu yang air di dalamnya itu gula dari mana? Teh dari mana? Bukan gula, pemanis buatan. Akhirnya itu yang diminum, kecil-kecil dah rusak ginjalnya. Kecil-kecil dah rusak bagian dalamnya, karena manisnya itu salah pakai. Nah, maka pemanis yang bagus itu yaitu pemanis dari buah-buahan. Nah, itu gula kan dari tebu, tapi pengolahannya tidak benar. Nah, kalau cari gula pasir, cari yang paling merah, jangan yang putih, yang merah. Atau buat sendiri, itu pergi ke pasar raya itu, beli tebu yang diperas itu. Itu kalau antum minum nggak akan kencing gula. Nah, karena tidak ada kimianya. Bukan manis yang masalah, tapi campurannya.
Nah, kalaulah manisnya bermasalah, tidak mungkin Nabi menyukai yang manis-manis. Apalagi pemanisnya madu. Buat teh, buat kopi, apa pemanisnya? Madu. Nah, kopi madu, teh madu. Makan lupis, kasih pemanisnya madu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hulwul barid. Nah, barid di sini maknanya dingin. Dingin bukan berarti sejuk. Bukan dingin tu kebayang es, bukan. Dia bukan es. Kalau es bukan barid bahasa Arabnya. Air dingin, artinya air yang seperti dinginnya air galon itu. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi oleh rihut thayyibah, bau yang sedap. Nah, bau yang wangi. Nah, maka dikipas, ditempelkan pewangi ruangan, karena Nabi senang dengan bau yang wangi. Karpet yang busuk-busuk itu petugas aula disemprot dengan yang wangi. Kemudian gosok baju dengan pewangi. Tapi dibaca dulu ada alkoholnya atau tidak, dan asal pewangi. Kemudian beli parfum, pakai, lihat dulu ada alkoholnya atau tidak. Yang saya beli pewangi. Kemudian rendam pakaian dengan pewangi, baca dulu komposisinya halal atau tidak, ada alkohol atau tidak. Jadi Nabi suka dengan yang wangi. Nah, kamar antum itu diwangikan supaya ada kamar kecil, kemudian datang pulang selesai main montai, semuanya mengeluarkan aroma yang tak sedap. Di depan kipas angin, bercampur dah semua situ. Nah, masuk dalam otak, kepikir otak-otak kotor. Nah, karena bau yang tidak sedap. Coba masuk dalam ruangan, Masya Allah, lega sampai ke otak, ada keluar ide-ide baru. Nah, bantal kalau sudah busuk, diwangiin. Selimut kalau sudah busuk, cuci biar wangi. Nah, peci kalau udah busuk, buat wangi. Ketiak kalau busuk, diwangiin. Pokoknya yang busuk-busuk. Ini Masya Allah, innalillah. Dia solat saf depan. Nah, ketika turun sujud ke bawah tu, sujud tu, keluarkan angin di belakang tu. Wow, anginnya itu Masya Allah. Mana tahan? Kita di bawah, di belakangnya. Ketika kita sujud, turun ke bawah dengan bersemangat, itu kan menghembuskan angin ke belakang lewat jubah. Nah, enggak tahu apakah celana yang baunya, atau jubah, atau color yang sudah 3 minggu. Menghembuslah anginnya ke belakang, kita jadi korban yang ada di saf belakangnya. Nah, kita jadi korbannya. Tapi kalau berhembus ke belakang, dia turun ke bawah, menghembus angin yang harum, nah kita segar di belakang. Tapi menghembus angin busuk, nah mandi sudah 3 minggu kagak, duduk dekat kipas, kemana-mana baunya, innalillah. Itu Nabi tidak senang dengan bau busuk. Nah, Nabi tidak senang dengan bau busuk. Nah, kemarin ada usulan, jadi guru kelas berkewajiban memberikan arahan kepada santri baru untuk menjaga kebersihan badan, bagaimana mencuci yang bersih, yang suci. Nah, jangan dia air bilas, memang airnya dibilas tapi ditaruh di tempat yang kotor lagi, atau dibilas tapi embernya kena percikan, itu diberikan arahan-arahan. Kemudian kalau ada setoran santri antum pagi-pagi bawa kakui, itu kasih tahu tolong gosok gigi. Nah, begitu arahannya. Nah, jangan sampai dibiarkan, nanti menjadi kebiasaan. Kalau udah biasa dan bau-bau busuk, nanti otaknya juga busuk.
Coba lihat di sini. Hadis sahih. Karena adalah baginda Rasul yu'jibuhu, membuat senang akan beliau oleh bau wangi. Karena ini yang saya katakan tadi. Karena ada ya Rasul yu'jibuhu, senang akannya Nabi, fa'lul hasan, optimis atau berdoa dengan perkara yang bagus. Berdoa dengan perkara yang bagus. Apa saja? Nah, keluar apa? Ada bunyi seperti mic yang storing di telinga kanan. Oh, saya akan dengar berita yang bagus. Terdengar bunyi di kiri juga tafsirkan, saya akan dengar berita yang bagus. Datang kupu-kupu ke rumah, nanti akan datang tamu yang dah lama pergi. Itu kan optimis. Kalau orang kampung itu masuk kupu-kupu besar dalam rumah, itu katanya kedatangan tamu. Itu optimis. Tapi kalau melamar buat jeruk, katanya nanti jeruk nggak diterima lamarannya karena dibuat yang masam-masam. Jangan beli jeruk masam, beli jeruk manis supaya lamarannya diterima. Oh, sudah terbeli jeruk, apakah dibawa turun ke rumahnya atau ditinggal di mobil? Bawa saja, jangan pesimis, optimis saja. Nah, Nabi membenci tiarah. Nabi tidak suka dengan pesimis. Nabi membenci tiarah, yaitu pesimis. Tiarah mana dasarnya adalah mengusik burung untuk melihat terbangnya kemana. Kalau terbang ke kanan, orang jahiliyah itu akan optimis. Kalau terbang ke kiri, dia akan pesimis. Dia tidak akan jadi berangkat berdagang. Itu makna tiarah. Dan Nabi tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Jangan mengkait-kaitkan kejadian negatif yang terjadi dengan benda-benda yang ada di sekitar. Sudah saya bilang tadi, pasti gagal. Kenapa di jalan banyak nabrak ayam, nabrak orang, nabrak kucing? Enggak boleh. Nah, tidak boleh. Harus selalu optimis. Nah, karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, ayal qal adwa, bahwa dia bertemu dengan musuh ketika tergelincir matahari. Bahwa beliau bertemu musuh ketika tergelincir matahari. Nabi senang tu perang tu terik matahari. Sehingga ada semangatnya, jelas yang mau ditebas yang mana. Pedang kena sinar matahari juga mengkilat. Tambah cuaca yang panas, kemudian dengan emosi yang panas, kemudian dengan orator yang membangkitkan semangat, yang memanaskan, muncul ke medan tempur. Itu yang Nabi sukai. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, senang akannya Nabi, membuat senang akannya Nabi oleh memandang ke jeruk. Memandang ke jeruk. Jadi beli jeruk untuk dipandang-pandang saja. Maka beli yang agak hijau-hijau dikit, biar lama memandangnya. Nanti dah masak baru dimakan. Dipandang saja, dipandang-pandang. Wa kana yu'jibuhu, dan adalah Sayyidina Muhammad senang akannya Nabi an-nazar ila hamamil ahmar. Senang akannya Nabi memandang kepada hamamil ahmar. Hamam buah mana di sini? Bukan kamar mandi, tapi buah berwarna merah. Nah, maknanya adalah apel. Nah, hamamil ahmar menurut penafsiran Imam Abdurrauf Al-Manawi
Al-murad bihi fi hadzal hadis at-tuffah. Wa tabi'ahu Ibnu al-Athir faqala Abu Musa qala Hilal bin Ala huwa at-tuffah. Wa hadza tafsir lam arahu li ghairi. Nah, kata beliau, saya tidak melihat penafsiran ini selain daripada Imam Abu Musa. Nah, jadi Nabi senang makan apel. Kumpulkan hadis-hadis yang ini. Nabi makan jeruk, Nabi makan apel, Nabi makan anggur, Nabi makan kurma basah, Nabi makan kurma kering, Nabi makan labu, Nabi makan kerak, Nabi makan semangka, Nabi makan. Nah, sampai sedina Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau disodorkan semangka, beliau tidak mau makan. Bukan tidak tahu Nabi makan semangka, tapi tidak tahu bagaimana Nabi memakan semangka. Akhirnya beliau cari hadisnya bagaimana cara makan semangka. Setelah ketemu, baru Imam Ahmad makan semangka. Ini pecinta sejati. Nah, bagaimana Nabi makan semangka? Hah? Pertama dicuci. Ini enggak ada riwayatnya ya. Dicuci dulu, karena semangka itu disemprot, dia dikutip dari tanah, mungkin di sana dari kencingin kucing tadi, apalagi sampai wow yang menyucikan. Kemudian dibelah. Nah, dibelah bukan dipotong, dibelah. Nah, sudah belah dua, yang kiri disimpan. Nah, ambil yang kanan, taruh lagi, belah. Yang kiri disimpan, ambil yang kanan, geser, baru potong. Nah, selesai, baru ambil lagi secara berurutan. Ambil dulu belahan kanan, baru belahan kiri. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tahu bagaimana Nabi memakan semangka. Ya Karim. Terakhir, karena adalah baginda Rasul yu'jibuhu, membuat senang akannya Nabi, an-nazaru ilal khudrah, memandang kepada yang hijau. Nah, memandang kepada yang hijau. Alhamdulillah, biqadarillah, cat aulanya dibuat hijau. Nah, cuman tiangnya itu sudah 2 tahun terbengkalai. Kemudian ma'il jari, air yang mengalir. Nabi senang memandang ke air yang mengalir. Pas antum lewat mau salat Jumat, lihat ke jembatan sebentar, memandang air mengalir. Untung di Padang. Nah, kalau di Bogor, masya Allah, nggak dianjurkan memandang ke air mengalir. Nah, disunahkan kalau jalan-jalan di Bogor ada air mengalir, jangan pandang ke air mengalir, hilangkan pandangan kepada yang lain. Karena ada orang mengalirkan sesuatu di air mengalir. Anehnya begitu. Nah, kalau kita pas lewat nyebrang sungai, ada seseorang mengalirkan sesuatu, dia tutup muka begini, yang lain nggak ditutup. Kenapa? Hanya muka yang malu, yang lain nggak malu. Masa nggak tahu muka kita udah. Jadi kalau buat rumah, kemudian ditanam sekilangnya yang hijau-hijau, kemudian buat air mancur, air diturun dari terbing. Nah, itu juga bahagian yang disenangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.